Dul? Namun, Dul? Aduh, aku gini sebetulnya, Dul. Aku bingung. Aku mau minta tolong, boleh nggak? Tolong apaan sih, Teh? Itu loh, cariin kunci. Kunci? Ya. Oh, kamu kuncinya aku bawa. Nih, yang mana? Maksudnya bukan kunci ini, Dul. Kunci loh. Kunci? Oh, oh ya. Tunggu bentar ya. Ya, kasih, Dul. Mang, minjem, Mang. Nih, Teh. Pilih kunci yang mana? Aduh, bukan kunci ini juga, Dul. Hah? Terus kunci apa? Tanaman loh, yang buat masak, yang bentuknya itu mirip kunyit. Oh, itu mah boros kunci. Nah, iya itu boros kunci. Boleh nggak aku minta tolong? Oh, ya. Berapa banyak? Ya, sebanyak-banyaknya aja deh buat masak di rumah. Ya, nanti saya panenin. Ya, makasih ya, Dul. Udah, tunggu aja di rumah dulu. Ya, makasih, Dul. Ya. Tanaman boros kunci termasuk ke dalam jenis tanaman temu-temuan, seperti temulawak dan lengkuas. Makanya di beberapa daerah tanah Jawa sering juga disebut sebagai temu kunci. Di daerah Jawa Tengah, khususnya Rembang dan sekitarnya, boros kunci ini sering dimasak sebagai olahan sayuran. Cara panennya gak sembarang, Lur, karena umbinya ada di bawah tanah. Tanaman ini gak bisa sembarang dicabut. Kita harus sedikit menggali, lalu mencongkel batang kunci. Dengan begitu, akarnya juga dapat terangkat tanpa merusak umbinya, Lur. Umbinya berbentuk bulat kecil seperti kencur, tapi lebih memanjang. Warnanya kuning keputih-putihan dan baunya sangat khas. Berbeda dengan jenis temu lain, rimpang temu atau boros kunci ini berwarna kuning terang. Bentuknya bulat memanjang seperti akar. Selain punya banyak khasiat untuk tubuh, konon tanaman ini punya asal-usul kenapa dinamakan kunci boros, loh. Konon pada dahulu kala, saat orang-orang mulai menemukan dan mengolah temu kunci ini jadi masakan, rasanya jauh berbeda dan khas dibandingkan tanaman-tanaman temu lainnya. Mereka yang memakan masakan olahan yang memakai bahan temu kunci ini akan selalu menambah makannya karena ketagihan. Yang makan olahan tanaman ini nambah lagi. Makanya akhirnya dinamai sebagai kunci boros, Lur. Teh, ini Teh, kunci borosnya udah tak cuci, udah tak tumbuk sekalian, Teh. Ada yang bisa saya bantu lagi, Teh? Oh, nggak ada sih, Dul. Makasih banyak ya. Yaudah, aku tinggal dulu ya. Ya, makasih, Dul. Ada banyak cara mengolah kunci boros atau temu kunci. Ada yang suka menikmatinya sebagai campuran urap atau di sayur oseng. Tapi kali ini, Teteh Karin dan Teteh Ira punya olahan beda. Kita mau bikin mie kocok kunci boros, Lur. Nah, ini bahan mie-nya. Cukup campurkan tepung, mentega, sama telur. Lalu kita aduk-aduk sampai jadi adonan. Tambahkan air secukupnya biar gampang ngaduknya, ya, Lur. Sambil diaduk-aduk, beri pewarna makanan ke adonan, ya, Lur. Biar cantik kayak Teteh nanti mie-nya. Sembari Teh Ira uleni adonan mie sampai kalis, Teh Karin siapin racikan untuk bahan kuahnya, yo. Iris cincang bawang putih, terus digeprek-geprek juga biar harum. Potong-potong juga daun bawang biar kuahnya wangi, Lur. Kalau adonan mie-nya sudah kalis begini kan,
Enak dilihatnya lur, warnanya juga cantik. Gak perlu banyak-banyak ya lur, bumbu adonan mie-nya pakai kunci boros. Secukupnya saja. Yang penting lanjut aduk-aduk lagi biar meresap rata bumbunya di adonan. Buat penyedap rasa di kuahnya, kita juga potong-potong kecil daun seledri yo. Juga sekalian potong jeruk biar seger lur. Buat isian atau olahan ini, Teteh ternyata mau pakai kikil lur. Wih, paham betul sih Teteh kalau Gundul suka jeroan. Dua bumbu kuah yang terakhir adalah jahe dan pala. Cukup digeprek aja. Siap deh kita masak kuah dan kikilnya. Untuk membuat kuah, gak perlu ribet kok lur. Cukup didihkan air, lalu masukkan bahan-bahan yang tadi kita potong. Seperti bawang putih dan daun bawang, diamkan sejenak. Setelah itu, masukkan beberapa bumbu. Seperti gula, lada putih, merica, garam, dan kaldu sapi. Dan yang terpenting, masukkan juga sisa kunci borosnya lur. Terakhir, kita cemplungkan lauk kesukaan Gundul. Potongan kikil lur. Dengan dimasak begini, bumbu-bumbu tadi akan terserap merata di kikil tadi. Diamkan saja rebusan sampai beberapa menit. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, bau harum langsung menyeruak. Yuk siapkan kuahnya. Hati-hati panas lur. Kalau sudah kalis begini, tinggal kita bentuk jadi mie-nya lur. Dengan cara adonan dipipihkan dulu seperti ini, bentuk mie juga akan terlihat sempurna. Apalagi bila mengadonnya benar-benar sampai kalis. Bisa dibikin lebih panjang ukuran mie-nya lur. Tinggal masak deh mie-nya lur. Wah, ternyata Teteh juga bikin mie warna hijau. Makin asik nih. Makin berwarna mie-nya, makin lahap aku makannya. Iki jenenge mie kocok kunci boros lur. Dari tampilannya udah menggugah selera banget yo. Mana mie-nya cantik banget warnanya. Ya, Kita makan bareng. Aku jadi penasaran rasanya. Apa iya aku bakal boros makan mie masakan Teteh ini? Wah, enak banget ternyata rasanya. Rasa wangi kunci borosnya yang khas, terasa banget. Apalagi olahan mie-nya juga pakai bumbu kunci boros, makin nyos. Ternyata bener kata mitos soal kunci boros. Aku jadi lahap banget makannya. Belum habis aja, aku udah ngerasa pingin nambah saking enaknya. Bener-bener boros lur kalau makan pakai olahan kunci ini. Oke, kita kasih Gundul. Gitu. Pas kita lagi. Ayo cepet, ayo cepet.